Sejak meraih kejayaan di final UEFA Champions League tahun 2015, perjalanan FC Barcelona di kompetisi tertinggi Eropa berubah menjadi kisah panjang penuh drama. Pada 6 Juni 2015 di Berlin, Barcelona menaklukkan Juventus dengan skor 3-1. Gol dari Ivan Rakitic, Luis Suarez dan Neymar memastikan gelar kelima Barcelona di Liga Champions. Saat itu, Barcelona memiliki trio penyerang legendaris yang dikenal sebagai MSN. Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar. Banyak pengamat menyebut tim tersebut sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Namun, sejak malam kejayaan itu, perjalanan Barcelona di Eropa justru berubah menjadi kisah penuh harapan, comeback dramatis, dan juga kekecewaan besar. Musim 2015-2016 menjadi ujian pertama bagi Barcelona sebagai juara bertahan. Mereka tampil kuat di fase grup dan berhasil menyingkirkan Arsenal di babak 16 besar. Namun, langkah mereka terhenti di perempat final ketika menghadapi rival domestik, Atletico Madrid. Barcelona menang 2-1 di leg pertama di Camp Nou, tetapi kalah 0-2 di leg kedua di Vicente Calderón. Kekalahan agregat 2-3 membuat Barcelona gagal mempertahankan gelarnya. Musim 2016-2017 menghadirkan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Liga Champions. Di babak 16 besar, Barcelona dipermalukan Paris Saint-Germain dengan skor 4-0 di leg pertama di Paris. Hampir tidak ada yang percaya Barcelona bisa membalikkan keadaan. Namun di Camp Nou terjadi keajaiban yang kemudian dikenal sebagai La Remontada. Barcelona menang 6-1 dan lolos dengan agregat 6-5, comeback terbesar dalam sejarah Liga Champions. Sayangnya, euforia itu tidak bertahan lama, karena di perempat final, mereka harus menyerah kepada Juventus dengan agregat 0-3. Musim 2017-2018 kembali menghadirkan tragedi lain. Barcelona tampil dominan sepanjang musim dan dianggap sebagai salah satu favorit juara. Di perempat final, mereka menghadapi AS Roma. Barcelona menang 4-1 di leg pertama di Camp Nou, sehingga hampir dipastikan lolos. Namun di leg kedua di Stadion Olimpico, Roma menang 3-0 dan menyingkirkan Barcelona lewat aturan gol tandang. Kekalahan ini menjadi salah satu comeback paling mengejutkan dalam sejarah kompetisi. Musim 2018-2019 menghadirkan harapan baru bagi Barcelona yang dipimpin oleh performa luar biasa Lionel Messi. Mereka berhasil mencapai semifinal dan menghadapi Liverpool FC. Barcelona menang 3-0 di leg pertama di Camp Nou, termasuk 2 gol dari Messi. Banyak yang yakin Barcelona akan kembali ke final. Namun, di leg kedua di Anfield, Liverpool menciptakan comeback spektakuler dengan kemenangan 4-0, yang membuat Barcelona tersingkir dengan agregat 4-3. Kekalahan ini menjadi salah satu luka paling dalam bagi klub Katalan di kompetisi Eropa. Musim 2019-2020 bahkan menjadi titik terendah dalam sejarah modern Barcelona di Liga Champions. Turnamen yang sempat terhenti karena pandemi, akhirnya dilanjutkan dalam format turnamen mini di Lisbon. Di perempat final, Barcelona menghadapi FC Bayern Munich. Dalam pertandingan tersebut, Bayern menghancurkan Barcelona dengan skor 8-2. Kekalahan ini menjadi kekalahan terbesar Barcelona dalam sejarah Liga Champions dan menandai berakhirnya sebuah era di klub tersebut. Musim 2020-2021 tidak jauh lebih baik. Barcelona kembali bertemu PSG di babak 16 besar. PSG menang 4-1 di Camp Nou dan hasil imbang 1-1 di Paris memastikan Barcelona kembali tersingkir lebih awal. Krisis semakin terasa ketika pada musim 2021-2022, Barcelona gagal lolos dari fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade. Mereka kalah bersaing dengan FC Bayern Munich dan SL Benfica, sehingga harus turun ke Liga Eropa. Musim 2022-2023 ternyata belum membawa perubahan besar. Barcelona kembali gagal lolos dari fase grup setelah kalah bersaing dengan FC Bayern Munich dan Inter Milan. 2 musim berturut-turut tersingkir di fase grup menjadi periode terburuk Barcelona di Liga Champions pada abad ke-21. Harapan baru akhirnya muncul pada musim 2023-2024. Barcelona berhasil menjadi juara grup dan kembali lolos ke fase gugur. Di babak 16 besar, mereka menghadapi SSC Napoli. Leg pertama di Naples berakhir imbang 1-1, tetapi Barcelona menang 3-1 di leg kedua dan lolos ke perempat final dengan agregat 4-2. Di perempat final, Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain. Barcelona menang 3-2 di leg pertama di Paris, namun di leg kedua di Montjuic, mereka kalah 4-1, sehingga tersingkir dengan agregat 6-4. Meski gagal melaju lebih jauh, musim ini tetap dianggap sebagai tanda kebangkitan karena Barcelona akhirnya kembali mencapai perempat final Liga Champions. Memasuki musim 2025,
2026, Liga Champions menggunakan format baru dengan sistem liga yang melibatkan lebih banyak tim. Barcelona tampil cukup produktif dan mampu mencetak banyak gol sepanjang kompetisi. Mereka kembali menunjukkan bahwa klub Katalan mulai bangkit setelah beberapa tahun mengalami masa sulit. Barcelona mampu melaju jauh di fase gugur dan kembali bersaing dengan klub-klub elit Eropa, meskipun perjalanan mereka akhirnya kembali terhenti sebelum mencapai final. Kini, pada musim terbaru, Barcelona kembali mencoba membangun kekuatan dengan kombinasi pemain berpengalaman seperti Lewandowski serta generasi muda bertalenta seperti Pedri dan Lamine Yamal. Generasi baru ini menjadi simbol harapan bagi masa depan klub. Walaupun persaingan di Liga Champions selalu sangat ketat, dengan banyaknya klub kuat dari berbagai liga top Eropa, Barcelona tetap memiliki peluang untuk kembali menjadi penantang serius. Jika melihat perjalanan sejak 2015, kisah Barcelona di Liga Champions seperti roller coaster. Dari kejayaan di Berlin, comeback legendaris melawan PSG, tragedi Roma, mimpi besar di Anfield, kekalahan telak dari Bayern Munich, hingga kegagalan di fase grup, semuanya membentuk satu dekade perjalanan penuh emosi. Namun, sejarah sepak bola menunjukkan bahwa klub besar seperti Barcelona selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Dengan generasi baru yang mulai matang dan proyek tim yang semakin stabil, mimpi untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions yang terakhir mereka menangkan pada 2015 masih tetap hidup di Camp Nou.